Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Di sini yang kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Edo Sundi, dan teman saya Siti Zahara, Dewi Lestari, Penny Ramadhanti. Untuk yang pertama penjelasan akan disampaikan oleh Dewi Lestari. Silakan Pak Dewi. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kelompok kami yang mendapatkan materi tentang prinsip relevansi. Sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman untuk guru dalam proses pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Relevansi yaitu peran kesesuaian, hubungan dan keterkaitan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip relevansi terbagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Untuk prinsip relevansi internal itu ada 5 bagian, yaitu ada tujuan, isi, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, kita harus perhatikan tujuan, yaitu berkaitan dengan tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Yang kedua yaitu isi, di mana berkaitan dengan materi pembelajaran akan diberikan untuk peserta didik, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga yaitu strategi, bagaimana guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik agar bisa memudahkan peserta didik memahami pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum atau strategi pembelajaran sudah berjalan, apakah sudah optimal atau belum. Disinilah perlunya evaluasi. Yaitu yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi ini tergantung kepada instansi masing-masing sekolah menyesuaikan kurikulum yang akan dibuat. Misalnya sekolah negeri, sekolah swasta tentu disesuaikan dengan instansi masing-masing. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai prinsip relevansi bagian eksternal akan dijelaskan Saudari Siti Zahra. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai prinsip relevansi eksternal. Prinsip relevansi eksternal ini meliputi 4 tuntutan. Yang pertama tuntutan sains, yang kedua tuntutan teknologi, yang ketiga tuntutan psikologis, dan yang keempat adalah tuntutan sosiologis. Nah, yang pertama yaitu tuntutan sains itu yaitu harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pada saat ini. Yang kedua yaitu tuntutan teknologi, artinya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentu perkembangan zaman yang dahulu dengan yang sekarang berbeda. Yang sekarang kita bisa menggunakan media seperti Insyus, Kapur, Krisis, Slido, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tuntutan psikologis. Maksud dari tuntutan psikologis ini adalah menyesuaikan dengan karakteristik siswa atau peserta didik pada saat ini. Tentu berbeda karakteristik siswa yang dahulu dan yang sekarang. Yang terakhir yaitu tuntutan sosiologis. Maksud dari tuntutan sosiologis ini adalah menyesuaikan dengan latar belakang siswa, dengan budaya siswa, dan juga dengan lingkungan siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Zahra. Sini saya akan melanjutkan mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan prinsip relevansi. Sebelum saya kembali menjelaskan, saya akan tampilkan sebuah video, salah satunya silakan disimak untuk para audiens. Mampu bergambar ayam jago, kita perlu debat tentang cara terbaik buat makan bubur ayam. Pertanyaannya yang jadi misteri sepanjang masa. Mana yang lebih enak? Bubur ayam yang diaduk atau yang diaduk? Siap-siap kaget karena jawabannya adalah bubur yang gak diaduk. Jawaban ini mungkin gak bikin semua orang bahagia, tapi nyatanya ngebiarin bubur dengan taburan toppingnya tanpa dicampur bikin tempe
setiap bagian bisa disantap dengan rasa yang unik itu yang sopan ya. Oke, mungkin sebagian orang masih tidak bisa menerima itu. Ini gimana penjelasannya? Intinya, peneliti dari Oxford University menemukan kalau makanan yang ditata sedemikian rupa itu ningkatin rasanya jadi 30% lebih sedap. Ya, inilah kenapa abang tukang bubur udah nyiapin bubur kita dengan naruh topping warna-warni biar ikut ngasih estetika. Karena bubur ini diaduk, warnanya jadi abu-abu atau coklat tidak karuan. Juga diaduk, punya warna putih, kuning, coklat sampai hijau dengan proporsi yang pas. Dan kalau udah indah, itu bikin kita mikir sama makanan itu jadi lebih enak. Tapi itu dulu, begitu bagi sejarahnya, ternyata fungsi bubur itu justru biar gampang dimakan. Karena makanan satu ini emang muncul di Cina 1000 tahun lalu waktu zaman dinasti Zhou yang awalnya dimakan sama bayi dan orang sakit, bahkan kemudian jadi makanan utama. Lalu intinya, makan bubur bisa membantu badan kita biar keringetan, dan itu bikin badan kita lebih stabil. Terima kasih kepada Kok Bisa. Yang bertanya lagi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Ini mungkin teman-teman bertanya mengenai apa hubungannya bubur dengan kurikulum. Ini saya jelaskan juga mengenai 8 cara membuat bubur ayam yang enak. Di setiap daerah itu memiliki caranya masing-masing dan resepnya masing-masing dalam pembuatan bubur ayam. Salah satu contohnya itu bubur ayam Jakarta akan berbeda bahan-bahannya dengan bubur ayam Bandung. Ya, paham teman-teman? Jadi untuk hubungan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dengan video yang saya tampilkan tadi itu salah satunya antara lain kurikulum pun memiliki tujuan dan isi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu juga dengan dalam pembuatan bubur memiliki tujuan maupun isi sesuai dengan selera kebutuhan daerah masing-masing dari setiap daerahnya. Terus ini ada prinsip relevansi dan contoh implementasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini ada sebuah berita yang akan saya tampilkan mengenai penerapan kurikulum KTSP 13, awal penerapan kurikulum KTSP 13. Dalam kurikulum 2013 itu ada banyak ada pro dan kontra dalam penerapannya. Salah satunya belum tersedianya teknologi di setiap sekolah yang memadai, sehingga membuat kurikulum 2013 belum bisa diterapkan pada waktu awal penerapannya itu. Dan juga di sini ada berita mengenai kurikulum Merdeka. Di sini kurikulum Merdeka juga dalam awal penerapannya memang masih menjadi pro dan kontra, yang dimana di dalam kurikulum Merdeka ini dibentuk setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat diterapkannya kurikulum Merdeka untuk tetap berlangsungnya proses pembelajaran secara daring dan secara daring. Itu saja penyampaian saya mengenai prinsip relevansi dalam kurikulum, pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denny. Selanjutnya yaitu rumusan prinsip relevansi di salah satu sekolah. Fungsi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yaitu 1. Menghasilkan peserta didik yang mampu menjelaskan pemahaman intelektual dengan melandaskan kepercayaan kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya menyenangkan pembelajaran. 3. Menumbuhkan semangat unggul dan sehat pada
didik, guru, dan karyawan sehingga perkembangan kuat untuk terus maju. 4. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan dan non-pendidikan terhadap tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsi. 5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. 6. Menciptakan peserta didik yang unggul dalam berbagai kegiatan akademik maupun akademik di lingkungan regional, nasional, dan internasional. 7. Menciptakan peserta didik yang mampu bertindak santun kepada teman sebaya, guru, karyawan, dan orang tua dan lingkungan sekitar. Ya, Itulah penyampaian materi kami mengenai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Dari para audiens ada yang ingin bertanya mengenai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya memberikan satu kesempatan untuk teman-teman audiens yang bertanya, karena mengingat waktu kita terlalu mepet, saya cuma memberikan satu pertanyaan untuk para audiens. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baiklah, pada saudari Nada, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dari kelompok 4, bagaimana kurikulum dapat disusun untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada saudari Nada untuk pertanyaannya mengenai bagaimana kurikulum dapat disusun untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ya, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Dewi Des nanti. Silakan saudari Dewi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nada. Bagaimana kurikulum dapat disusun untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja? Berdasarkan prinsip relevansi itu kan kesesuaian ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa guru dan pihak-pihak terkait mengembangkan kurikulum dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tadi Nada lebih memfokuskan pada keterampilan pada saat dunia kerja ya. Jadi bisa ditambahkan poin-poin dalam kurikulum tersebut untuk bisa mungkin membuat proyek-proyek yang bisa berguna nantinya untuk keterampilan di dunia kerja bagi peserta didik. Mungkin itu saja. Dan pendapat jawaban dari saya bisa ditambahkan dari teman-teman saya yang lain. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk tanggapannya juga ditambahkan oleh saudari Siti Zahra. Pada saudari Siti Zahra, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan adalah dua, yaitu pertanyaannya bagaimana kurikulum dapat disusun atau disesuaikan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, tentu untuk menyiapkan keterampilan siswa dengan dunia kerja itu kita harus menyiapkan keterampilan atau soft skill daripada siswa tersebut. Contohnya seperti dengan media pembelajaran, yaitu untuk edit video itu menggunakan InShoot, menggunakan KineMaster, menggunakan Canva dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi secara berkala mengenai kurikulum yang akan kita susun. Ketika kita merencanakan atau mengevaluasi kurikulum itu secara berkala, maka kita mengetahui kurikulum yang kita buat ini sudah tercapai atau belum. Ketika kurikulum itu belum tercapai, maka kita harus meningkatkan apa yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok dari prinsip relevansi atau kelompok 2 mengenai pengembangan kurikulum. Apakah saudara sudah jelas mengenai jawaban dari pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kelompok 1 yang sudah menjawab. Baiklah teman-teman, dari jawabannya apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah jelas. Baiklah, untuk berikutnya itu saja materi yang dapat kami sampaikan dan dilanjutkan dari kelompok yang lain mengenai prinsip-prinsip yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.